Saya akan mengundang bintang tamu yang sangat istimewa. Ini adalah seorang wanita yang luar biasa yang sudah memberi inspirasi bukan hanya bagi kaum wanita, tetapi untuk kita semua. Beri tepuk tangan paling meriah untuk Najwa Shihab. Salam, Kok. Nana, sehat? Alhamdulillah. Selamat datang, silakan duduk. Najwa Shihab ini ya presenter ternama Indonesia lah ya. Tapi kalau saya amati sebenarnya Anda ini juga semacam motivator. Gimana, Cak? Karena kalau saya lihat setiap politisi yang Anda undang untuk diwawancara itu sepertinya harus mereka terlihat pintar gitu kan. Apalagi kalau sudah di hadapan Nana, mereka sudah nggak bisa nyontek, nggak bisa tanya ke sebelah. Tepuk tangan buat saya. Tuh. Tapi ini masih banyak yang penasaran nih, bagaimana seorang Najwa Shihab memulai karirnya. Sebetulnya saya menjadi jurnalis itu kecelakaan, Cak. Hah? Jadi tidak pernah berencana menjadi wartawan. Cita-cita saya itu dulu jadi hakim, jaksa, atau pengacara. Karenanya saya kuliah di Fakultas Hukum UI. Di semester akhir di Fakultas Hukum UI, saya tuh dapat kesempatan magang. Dan magang 3 bulan itu ternyata mengubah rencana hidup. Dari tadinya mau jadi itu hakim, jaksa, pengacara, jatuh cinta pada profesi ini, dan sekarang sudah hampir 20 tahun jadi wartawan. Jatuh cinta pada jurnalistik berarti ya? Jatuh cinta, Cak. Makanya itu jadi pilihan. Hidup. Ya, nggak beda jauh sebenarnya dengan saya. Ya. Gimana, Cak? Saya dulu punya cita-cita sebenarnya jadi insinyur. Jadi karena saya ambil elektro di ITS juga, tapi jatuh cinta itu juga yang membuat saya berubah. Jatuh cinta sama siapa, Cak? Sebenarnya banyak yang saya jatuh cintain, tapi yang mencintai balik itu yang jarang ya, Cak? Jarang. Karena itu hanya satu dan sampai sekarang pun saya yakin dia juga belum sadar sepenuhnya. Menyesali pilihan yang diambil. Mungkin ya. Tapi saya dari elektro kemudian ke dunia komedi, entertain juga sebenarnya unsur jatuh cinta itu juga sangat dominan nih. Kita bicara masalah 20 tahun hampir berkarir di dunia jurnalistik. Nah, tantangan-tantangan apa yang pernah dihadapi seorang Nana? Pada saat awal mulai, saya rasa wajar di semua orang yang baru memulai profesi baru, ada rasa ragu, takut, deg-degan, nggak pede. Apalagi kalau disuruh liputan-liputan yang saya anggap waktu itu susah, atau suruh ngejar wawancara tokoh-tokoh yang rasanya tokoh-tokoh penting. Jadi pasti itu ada rasa ragu dan takut ketika baru mulai. Ragu dan takut. Dan apa yang dilakukan Nana untuk mengatasi itu? Persiapan itu kunci, dan itu saya lakukan sampai sekarang. Siapapun yang saya wawancara, siapapun atau topik apapun yang saya liput, itu kuncinya riset. Harus persiapan secara maksimal. Semakin kita siap, semakin kita bisa memupuk rasa percaya diri. Walaupun, Cak, sampai sekarang pun setiap kali kamera tuh berhadapan dengan kamera, kita kan kalau 3, 2, 1 Q, itu rasa deg-degan tuh selalu masih ada sih. Masih ada? Sampai sekarang? Sampai sekarang rasa mules-mules kalau mau muncul di kamera tuh selalu masih ada. Kapan Nana merasakan titik terendah dalam karir dan juga hidup? Dalam karir ketika tidak yakin dan merasa investasi waktu mungkin saja dan investasi tenaga akan sia-sia kalau memulai hal yang baru, ketika waktu itu Mata Najwa di awal-awal tahun pertama memulai. Dalam hidup, saya pernah berada dalam situasi yang ketika saya kehilangan anak perempuan saya, Cak. Jadi anak perempuan saya meninggal setelah dilahirkan 4 jam. Dan saya ketika itu merasa hidup saya hancur. Pesan Abi Kures, ayah saya, soal bagaimana kita belajar ikhlas dan tawakal. Dan Abi bilang tawakal itu terambil dari kata, saya masih ingat sampai sekarang, wakala dan yakilu. Yang artinya mewakilkan atau diwakili. Jadi kalau kita tawakal itu sebetulnya kita sedang meminta Allah untuk mewakilkan urusan-urusan kita. Cuma bedanya kalau kita minta diwakili manusia, silahkan terserah Anda yang mewakili apapun. Ya. Tapi kalau kita tawakal dan meminta urusan kita diwakili oleh Allah, itu harus ada usaha lebih dulu. Baru setelah itu Allah akan membantu. Jadi ketika saya betul-betul merasa sudah maksimal berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan bayi perempuan saya, dan kemudian ternyata tetap diambil oleh Allah,
itu saatnya untuk belajar tawakal. Dan sesungguhnya itu perjuangan yang keras yang harus dilakukan setiap hari, belajar untuk ikhlas dan menyerahkan kepada Allah. Dulu kehidupan saya berumah tangga ya, secara ekonomi masih berat ya, memang ikhlas dan pasrah setelah berusaha dengan maksimal. Tekanan ekonomi luar biasa, sudah punya anak, punya istri, saya ikhlas, pasrah. Anak istri saya pasrahkan ke mertua dulu, beban jadi langsung agak ringan. Gitu. Ini bicara masalah keluarga tadi kan. Istri saya dulu mungkin tertarik dengan saya karena saya orangnya humoris, suka bercanda. Makanya ketika pada satu kesempatan saya berkata untuk meminang dia untuk saya nikahi, dia setuju menerima. Padahal waktu itu saya bercanda. Dan sudah 22 tahun ya, Cak? Dan sudah 22 tahun. Luar jadi biasa. Istri Cak Lontong tuh cantik banget loh. Dan banyak yang tanya kok mau sama Cak Lontong. karena mungkin hobi tadi kuncinya. Hobi apa sih? Hobi yang sama itu, hobi dia, saya hobi bercanda. Kalau Nana ini kan hobinya apa? Belajar. Apa bener nggak sih? Hobinya apa sih? Kalau olahraga saya sukanya bola. Abi ayah saya tuh luar biasa gila bola. Anak saya tuh juga Izat, kapten sepak bola di sekolahnya. Gitu. Dan saya tuh soccer mom, jadi kemana-mana ya nganterin bola. Cak Lontong suka nonton bola juga? Saya hobi nonton bola, tapi sekarang, nah sekarang ini saya daripada nonton bolanya lebih seru lihat komentar netizen. Tuh kadang-kadang komentar-komentar itu lebih seru daripada pertandingan bolanya. Netizen yang budiman. Nah ini kadang bicara masalah netizen nih, menurut Nana ini bagaimana nih dunia netizen kita ini di mata seorang Najwa Shihab? Dunia digital kita menurut saya berkembang luar biasa dan itu potensi yang juga sangat besar gitu. Dunia berubah karena teknologi, Cak. Termasuk cara kita mengkonsumsi media. Dan itu juga yang membuat saya percaya seharusnya dua kekuatan ini bersinergi dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi bagaimana mempertemukan media dan teknologi untuk mulai melakukan sesuatu. Menurut saya itu menjadi kunci sih, menjadi kunci bagaimana kita memanfaatkan dunia teknologi ini untuk berkarya. Bapak saya almarhum, seperti yang Nana sampaikan juga punya pesan pada saya yang masih saya ingat sampai sekarang. Bagaimana bapak saya di generasi sebelum kita tapi sudah paham betul bahwa suatu saat akan pentingnya IT. Kemanapun saya pergi, bapak saya selalu pesan, kamu harus IT. Visioner ya, Cak. Ini bicara masalah IT, bisa perkembangan dunia digital Indonesia. Kalau Nana ini kan sudah sangat besar namanya di layar kaca dulu sebenarnya kan, sebagai jurnalis punya mata Najwa. Nah, sekarang bergeser ke merambah di dunia digital. Ini kan sesuatu yang baru sebenarnya. Apa yang ada dalam pikiran Najwa Shihab untuk keluar dari comfort zone-nya itu? Karena waktu itu saya merasa tidak ada pilihan untuk tidak berubah. Dan satu-satunya yang tetap itu perubahan itu sendiri. Saya ingat Benjamin Franklin once said, if you're finished changing, you're finished. Kalau kita berhenti berubah, kita akan selesai. Kita akan ditinggalkan. Jadi itu juga yang kemudian membuat saya merasa saya harus mulai mencoba sesuatu. Awal ketika memutuskan untuk berhenti dan memulai hal yang baru itu ada ketakutan dan memang waktu itu masih belum jelas, saya masih belum tahu apakah saya akan kembali berkarya dan muncul di televisi. Saya masih belum jelas dengan sudah ada rencana tapi belum terlalu matang soal perusahaan baru saya, Narasi TV. Tapi ketika itu saya berpikir harus mencoba lebih dulu dan karena waktu itu tidak lagi di TV, saya memilih platform digital karena ada di mana-mana bisa pakai dan gratis, YouTube. Ada resiko yang harus diambil, tapi menurut saya itu harus dan layak dilakukan karena saya juga ingat ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, ya memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Luar biasa. Terima kasih Najwa Shihab. Terima kasih Cak Lontong. Ini semoga cerita ini bisa memberi inspirasi. Yang paling penting, apa yang ingin kita lakukan untuk Indonesia adalah mulai aja dulu. Jangan kemana-mana, karena saya juga nggak akan kemana-mana. Bener, saya akan ada di sepanjang acara ini. Dan untuk mengajak Anda semua, mulai aja dulu. Makanya, kalau nggak percaya, nih, lihat sendiri.